Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara untuk membaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap hari ada ribuan bayi yang lahir ke dalam dunia ini. Betul? Nah, 2020 tahun yang lampau, bayi Yesus juga dilahirkan ke dalam dunia ini. Lalu adakah perbedaan antara ribuan bayi yang lahir itu dengan bayi Yesus? Saudara, satu perbedaan yang jelas adalah bayi-bayi itu adalah hasil dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan bayi Yesus adalah dari Roh Kudus. Demikian yang kita baca tadi. Nah, kebenaran ini berulang kali dikatakan di dalam ayat 18, saudara. Dikatakan begini di ayat yang ke-18. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai pasangan suami istri. Dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kemudian di ayat 24 dan ayat yang ke-25, sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mengapa bayi Yesus harus berasal dari Roh Kudus? Ini penting, saudara. Jawabannya adalah jika bayi Yesus merupakan hasil dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, maka bayi Yesus itu akan mewarisi yang namanya dosa asal. Jika bayi Yesus mewarisi dosa asal, ia tidak dapat memenuhi syarat untuk melaksanakan beberapa misi yang sangat penting bagi umat manusia. Misi apa yang dibawa oleh Yesus? Yang pertama, saudara, Kristus lahir untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Di ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, apa itu dosa? Banyak orang mengartikan dosa hanya sebatas sebagai perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri, berzina, berjudi, berdusta, dan lain sebagainya. Akan tetapi Alkitab mengartikan dosa lebih mendasar. Dalam Roma pasal 7 ayatnya yang ke-15, ya.
Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 berkata begini saudara. Ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Saudara perhatikan di sini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Di ayatnya yang ke-16, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, menurut Rasul Paulus, dosa bukan hanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi suatu keberadaan, suatu kekuatan yang bercokol dalam hati manusia. Dosa adalah satu kekuatan yang mengendalikan manusia untuk melakukan hal-hal buruk. Bila mana seseorang hidup dalam lingkungan yang buruk, berteman dengan orang-orang yang buruk, maka semakin kuatlah kekuatan yang merusak itu. Bagaimana Kristus menyelamatkan kita dari dosa? Saudara, setelah ia lahir, ia akan bertambah besar. Pada waktu berumur 33 tahun, ia ditangkap dan disalibkan. Mengapa dia disalib? Apakah ia melakukan suatu kesalahan yang serius? Tentu tidak. Di 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, misi yang pertama, Kristus lahir untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Yang kedua, Kristus lahir untuk memberikan kita hidup yang baru. Apa saudara? Hidup yang baru. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus datang untuk memberikan kelimpahan hidup dalam pengertian kepuasan hidup rohani tentunya. Tuhan Yesus pernah berkata dalam perumpamaan orang Samaria yang mempunyai 5 suami. Saya baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini saudara. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian pula dalam Yohanes 7 ayat 38 Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Di dalam Yohanes 1 ayat 4 dan sampai dengan ayat 4 dan ayat yang kelima, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, Yesus datang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Sangat jelas dalam Yohanes 14 ayat 6. Bersama Yesus tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Amin, saudara. Nah, kehadirannya mengangkat ketakutan dan memberi kabar kesukaan, bukan kesusahan, bukan kabar kesusahan atau bukan kabar buruk, bukan masalah yang dia sampaikan. Amin. Melalui ayat-ayat ini, saudara, jelas bahwa ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang baru. Dan hidup baru ini akan terus memancar dalam diri orang itu, sehingga merasakan hidupnya berarti dan bertujuan. Jadi misi yang kedua, Kristus lahir untuk memberikan kita hidup yang baru. Yang ketiga, Kristus lahir untuk menyertai kita selama-lamanya. Ada amin? Malaikat itu berkata, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia telah menjadi juru selamat kita, saudara. Dan sebagai juru selamat, kita bukan hanya terlepas dari maut, tapi juga dari segala sesuatu yang coba mengikat kita. Karena dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Karena itu, saudaraku yang kekasih, sambutlah Natal, dan biarlah damai sejahtera senantiasa memerintah dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Kau telah menjumpai kami dalam keberadaan Sang Putra Natal yang senantiasa memberikan kami kelepasan dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi, karena Engkau Immanuel. Terima kasih, dan memberkati setiap sahabat Galilea yang terus mengikuti firman Tuhan setiap hari. Biarlah damai sejahtera senantiasa memerintah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Natal adalah momen yang spesial untuk dibagi bersama semua orang yang terkasih, memperkuat iman, dan memberi semangat. Sebab Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita semua. Yesus Kristus Sang Putra Natal adalah hadiah terbesar dan terbaik dari Allah kita yang Maha Kasih untuk keselamatan umat manusia. Sebab itu, terimalah kasih dan keselamatan yang disediakan Allah bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus Sang Putra Natal. Salam Natal dari kami, keluarga besar Mono Arfa Sompotan. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan bersama dan memberkati kita semua. Hai,
Shalom sahabat Galilea. Saya Julhayati Nakaya Mesiombing mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya sukacita Natal dapat mewarnai kehidupan kita walaupun di suasana COVID-19 ini masih berlangsung dan entah kapan berlalu. Kita hanya dapat berdoa semoga Tuhan boleh mengembalikan suasana seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi salam sehat dari kami dari Bau Lumpur untuk saudaraku semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat memasuki hari Natal tanggal 25 Desember 2020 kepada seluruh GCC. Ya, salam sehat dan tetap semangat. Ngomong-ngomong kita pakai baju apa nih Bang? Ini baju Melayu, Oh Melayu ya? tapi campur-campur dah bahasanya Indonesia ya Biasa. Betawi juga nggak apa-apa dah. Biasa kita pakai baju kostum Ya. Betawi ya Bang. Nah, ini Melayu Delhi ya. Ya, yang penting nonton ngerti aja. Kita mau ngucapin selamat memasuki tahun yang baru 2021 di mana Tuhan sudah menolong saudara dan saya tahun 2020. Tahun depan yang akan datang pun Tuhan yang sama, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Dia juga akan menolong kita ya Bang ya di tahun 2021 ya. Nah, jadi Natal itu sebetulnya ulang tahun Yesus. Oh iya. Makanya gua nyanyi nih. Tapi kenapa dia diulang tahunin Bang? Ya, dia hidup sampai sekarang ada di sorga. Nah itu dia Kan Bang. satu kali dia datang buat menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bener. Iya, makanya kita ngucapin ulang tahun. Iya, yuk. Happy birthday, Yesus. Happy birthday, Yesus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Yesus. Pesan dari kami, maju terus dalam Tuhan, tetap setia, Ya. ya. Tuhan pasti buka jalan dengan caranya yang ajaib. Kalau Dia sudah tolong kita nih tahun 2020, Nah, pasti ya. tolong lagi. Terus menerus nolong kita. Yakin, ya. Nah, kenapa kalau udah Natal orang ngucapin selamat Natal, selamat tahun baru? Kenapa itu Bang? Nah, maksudnya tuh supaya bukan tahunnya doang yang baru, tapi hati kita juga dibaruin. Hati. Nah, itu cuma Yesus yang sanggup. Benar. Ada yang sanggup selain Iya. Yesus. Betul. Lihatlah aku menjadikan manusia ciptaan baru. Tuh, ya. Oke. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua sahabat-sahabat Galilea Network dan juga kepada saudara-saudariku yang ada di grup Holy Land Tour. Saya Siska Siahaan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun 2021 membawa keberuntungan buat kita semua. Terima kasih. Salam kemenangan. Merry Christmas to all of you.